datang di Meditate with Semara. Nah, podcast ini tujuannya untuk sharing tips-tips untuk mengingatkan well-being kita secara fisik dan mental. Nah, pada episode kali ini kita akan mencoba menjawab nih, apa sih hubungannya keuangan dan well-being? Dan bagaimana sih caranya kita bisa mengatur keuangan dan mindfulness? Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang benar-benar expert dan entusias mengenai financial literacy. Hai Nadia. Aku mau memperkenalkan Nadia dulu nih, yang akan sharing ilmu dan pengalamannya. Nah, namanya adalah Nadia Amalia. Dia adalah seorang financial educator dan qualified wealth planner. Saat ini Nadia adalah CEO of Alia, yaitu AI Money Manager. Menarik banget, aku nanti pengen nanya-nanya lagi ke Nadia soal ini. Dan juga CEO dan co-founder Cerdik Mapan, di mana Nadia udah membuat inovatif financial education product buat lebih dari 25.000 anak muda di Indonesia. Keren banget. Nah, iya keren banget. Nah, Nadia juga pengalaman edukasinya baru saja lulus di Master of Finance Massachusetts Institute of Technology atau MIT, benar-benar kebanggaan Indonesia. Dan S1-nya di Bachelor of Economics UI. Oke, selamat datang Nadia. Halo. Halo Semi, happy to be here. Terima kasih, so happy to have you here. Benar-benar senang banget bisa ngobrol yang bermanfaat. Iya, senang banget bisa sharing-sharing di sini juga. Nah, Nadia, aku penasaran banget nih, boleh nggak share kenapa Nadia tertarik banget sama financial literacy sampai ngambil S2 sambil ngerjain semua kegiatannya di Cerdik Mapan dan Alia. Boleh nggak cerita sedikit? Nah, sebenarnya sih aku udah tertarik financial literacy dan juga finance in general tuh udah lama banget sih. Dari dulu tuh aku suka banget sama konsep yang namanya uang. Orang bilang, jadi dari kecil tuh aku suka banget kayak menghasilkan uang, pokoknya related to uang deh. Tertarik juga sama finance, aku dari SMA, SMP itu suka banget nonton film-film yang related to finance, Wall Street, kayak apalagi kayak film-film pokoknya yang glorifying Wall Street deh. Cuman itu kayak udah motivasi awal ya. Cuman yang benar-benar bikin aku kenapa aku sampai bikin Cerdik Mapan dan juga bikin Alia belajar seluruh tentang finance, itu tuh karena problem yang ada dari sekitar environment aku juga sih. Jadi pas lagi aku SMA, aku ngelihat sendiri kayak how money problem actually can benar-benar affect your life gitu. Jadi kayak ada orang yang aku tahu dari kecil, terus abis itu dia itu terjebak money problem, terus akhirnya bahkan ada sempat masuk penjara dan lain-lain, dan akhirnya itu membuat kesulitan juga untuk keluarganya. Nah, akhirnya aku ngeliat witnessing that in real life itu benar-benar kayak membuat aku realize sih sebenarnya money is actually sebenarnya benar-benar root cause dari beberapa problem yang bisa signifikan di hidup kita dan meng-affect juga kayak bagaimana itu ke tujuan hidup kita di masa depan dan keluarga kita. Nah, karena itu aku akhirnya passionate banget nih. Akhirnya pertama mulai bikin Cerdik Mapan buat edukasi orang kayak how important knowing financial literacy in your life, karena itu juga bisa affect your well-being in life and your family as well gitu. Wow, makasih banyak Nadia for sharing that. Aku mau take this moment untuk benar-benar mengapresiasi Nadia karena Nadia adalah sebagai inspirasi yang bisa melihat ada suatu permasalahan, tapi ada aksinya gitu, dan aksinya bermanfaat buat banyak orang, dan itu hebat banget sih Nat menurut gue. Jadi keren banget, terus dilanjutkan ya. Thank you. Karena gue tuh orangnya kayak gatel banget gitu sih, kayak kalau lihat problem, apalagi problem yang kayak gini tuh kayak it kind of like a sticks in my mind gitu loh. Jadi kayak aku nggak bisa ngelepas pikirannya kalau once I think about problem yang benar-benar gede, yang benar-benar ganggu aku kayak I should do something about this gitu sih. Ya, itu lesson yang penting banget. Nah, Nadia tadi juga sempat nyerempet dan nyebut nih kalau misalkan kita kalau belajar tentang keuangan, cara mengatur keuangan, itu ada dampaknya terhadap well-being kita. Selain tadi yang udah Nadia bilang, ada contoh lain nggak yang mungkin banyak dirasakan gitu sama orang-orang seumuran kita? Iya, sebenarnya kayak simple sih. Jadi aku sering baca riset juga kayak, dan riset itu banyak yang bilang kayak sebenarnya salah satu source terbesar yang membuat kita stress is actually money. It's more than relationship.
more than work. Kadang-kadang kita mikir, aduh kerjaan bikin stres, aduh kadang-kadang kalau putus bikin stres. It's actually not the biggest reason, tapi biggest reasonnya itu adalah money. Wow. Jadi itu kayak menurut aku itu kayak salah satu fakta yang benar-benar memukau aku lah kayaknya, kayak itu kayak artinya emang money is really important for our life gitu and well-being as well. Dan bukan hanya dari stres sendiri sih, aku juga sering lihat untuk pasangan sendiri salah satu biggest reason buat pasangan itu divorce adalah money juga, money problem. Jadi ada riset juga yang bilang bahwa 1 dari 3 pasangan itu biasanya itu bertikai atau berantem itu karena masalah uang. Karena lagi diskusi uang. Jadi karena itu menurut aku money itu benar-benar closely related sama our well-being kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang keuangan itu bisa menjadi salah satu root cause menjadi penyelesaian dari salah satu stres terbesar kita ya. Itu benar-benar insight baru loh. Aku baru pertama kali tahu dan riset base. Jadi keren banget. Nah, apa aja sih misalkan komponen financial literacy yang kita harus tahu gitu biar kita nggak stres? Ya, sebenarnya ada 4 step nih kalau misalnya aku generalize ya. Pertama adalah pahami kondisi keuangan kita. Kayak kita harus tahu nih berapa kekayaan kita atau net worth atau berapa arus kas kita per bulannya. Seenggaknya kita tahu deh kayak kira-kira kita punya uang berapa lah in general. Nah, terus setelah kita memahami kondisi keuangan kita, tahap kedua itu adalah knowing our financial goals, yaitu tujuan keuangan kita. Jadi misalnya kita mau nikah, kita mau beli mobil, atau mungkin bahkan sesimpel kayak kita mau traveling gitu. Itu kan tetap financial goals ya. Nah, jadi setelah itu kita tahu our financial goals apa. Yang ketiga, kita tahu nih how to achieve our financial goals atau gimana cara kita mencapai tujuan keuangan kita. Nah, caranya mungkin kita bisa menabung, cara mungkin kita bisa side hustle atau yang lainnya. Nah, yang terakhir nih, yang keempat itu adalah menurut aku yang paling complicated dan sebenarnya penting banget adalah kita harus tahu nih our vehicle buat mencapai tujuan keuangan tersebut, yaitu pakai investasi apa sih sebenarnya yang cocok untuk mencapai tujuan keuangan kita. Jadi ini ada 4 step yang menurut aku penting banget dalam financial literacy dan sebenarnya satu step dan lainnya itu nggak bisa dipisahin. Jadi kita nggak bisa nih langsung investasi without knowing our financial condition kayak gitu. Jadi ini harus beruntun dilakukan agar kita melek keuangan dan benar dalam mengelola keuangan kita gitu. Wow, makasih ya udah sharing. Sumpah ini beneran buat aku aja eye-opening. Dan mungkin buat Nadia itu hal yang sehari-hari ya, bread and butter-nya banget. Tapi bahkan buat aku menyadari aku belum melakukan 4 step itu dengan cara yang konsisten dan juga dengan cara yang beruntutan gitu. Nah, mungkin aku mau nanya selanjutnya dari 4 step ini, menurut Nadia ada nggak sih komponen self-awareness atau mindfulness dan secara kesadaran aja gitu, di bagian mana dari 4 step ini yang penting untuk aplikasi mindfulness? Sebenarnya sih kalau untuk mindfulness itu pasti penting di step 1 sampai ke 3 nih. Jadi kan yang step 1 aku bilang itu knowing your financial condition ya. Nah, jadi di knowing your financial condition itu adalah kita harus tahu nih kira-kira tuh budget kita berapa sih untuk misalnya bertahan hidup atau untuk hidup sehari-hari itu berapa budget kita. Dan yang paling penting adalah how we stick to that budget. Itu yang paling susah nih. Jadi itu benar-benar mindfulness itu sangat berguna di part itu karena orang-orang itu pasti susah banget control their self kalau misalnya lihat sesuatu yang lucu atau mungkin yang keren, jadi mereka akhirnya impulsive buying. Nah, itu paling susah tuh biasanya. Nah, yang step 2 dan ketiga itu yang your financial goals kan. Jadi kadang-kadang kita udah punya financial goals, we know how to achieve that, we know we have to save misalnya dalam berapa bulan tuh berapa, tapi karena kita nggak bisa kontrol atau kita nggak bisa disiplin, akhirnya itu rencananya buyar, akhirnya kita udah plan baik-baik, karena kita impulsive buying, akhirnya mungkin nggak kesampaian atau makin lama kecapai tujuan keuangannya. Jadi itu one of the problem as well sih. Ya, relevan banget. Jadi kalau misalkan kita banyak apa aja sih kayak promosi gitu ya. Jadi kayak dari internal sama eksternalnya tuh banyak rayuan gitu untuk nggak ngikutin sama budgeting kita di awal. Gitu ya, Nat?
Benar-benar. Jadi kadang-kadang tuh kita misalnya kita udah budgeting pun, kita akhirnya pun karena self controlnya rendah, akhirnya tetap aja kerayu sama promosi. Atau yang lebih parah, kalau kita nggak punya planning sama sekali, itu akhirnya kerayu terus. Karena menurut aku budgeting it helps buat kita juga mungkin lebih kontrol, bisa kontrol diri kita. Tapi kalau kita nggak punya plan sama sekali, itu yang lebih parah sih. Itu kemarin aku pernah baca kayaknya dari Instagramnya @catalia.io ya. Nanti teman-teman bisa ngeliat juga ya di sana banyak banget ada tips-tips menarik soal financial literacy. Nah, aku baca kemarin tentang mysterious spending dan menurut aku itu menarik banget. Artinya kita coba boleh dibenerin kalau aku salah menginterpretasinya ya, tapi sepahaman aku, jadi kita ada uang-uang yang tiba-tiba hilang nggak tahu kemana gitu. Itu relevan banget buat aku. Itu karena salah di step 1 apa step 2 apa gimana itu, Nat? Nah, itu sebenarnya mungkin bisa 1-3 juga kali ya. Kadang-kadang tuh kalau misalnya kita mystery spending itu kan kayak kita spending tapi itu kita nggak sadar karena kita nggak tracking atau emang nggak mau tracking aja gitu. Jadi kita nggak tahu uangnya kemana. Nah, mungkin lebih kalau aku bisa bilang lebih ke step 1 sih. Jadi kayak kita nggak tahu our financial condition. We don't want to track our money juga karena biasanya orang-orang mungkin nggak mau tracking karena disiplin atau mungkin bahkan takut lihat uangnya berapa. Ya. Banyak orang yang takut lihat balance. Jadi kayak kadang-kadang nggak di tracking sama sekali. Jadi itu lebih aku bisa bilang lebih ke step 1 sih. Menarik ya, psikologi keuangan tuh sebenarnya kalau di riset aku pengen juga ngeliat lebih lanjut. Kayak kalau misalkan tadi Nadia baru sebut kita ada ketakutan terhadap melihat balance, jadi kita avoidance, jadi kayak pura-pura masalahnya nggak ada tapi ada, malah numpuk. Itu kayak relevan banget, pernah baca research yang kayak gitu juga. Nah, kalau misalkan Nadia dengan segala tahu ada masalahnya dengan financial literacy di umum, bukan di Nadia ya. Jadi Nadia ini dengan company-company-nya, atau project-projectnya, itu gimana caranya bisa membantu teman-teman dengan financial literacy-nya? Oke. Jadi sebenarnya sih aku punya 2 project utama yaitu Cerdik Mapan nih. Kalau Cerdik Mapan kan emang kita fokusnya adalah aiming kita tuh adalah kita memberikan edukasi mengenai literasi keuangan untuk millennials dan mungkin sekarang Gen Z kali ya karena udah lebih banyak Gen Z sekarang udah masuk usianya juga. Jadi emang Cerdik Mapan itu fokusnya untuk memberikan edukasi. Cuman masalah dari edukasi adalah susah untuk menerapkan kedisiplinan karena biasa orang belajar and let it go. Jadi kadang-kadang susah sekali bagi kami itu untuk melihat impact-nya secara real gitu. Jadi karena itu akhirnya aku berinisiasi untuk membuat Chat Alia, yaitu aplikasi money management yang semoga bisa membuat orang itu lebih disiplin. Jadi kita menyediakan akses feature untuk tracking, budgeting, dan saving reminder. Jadi hopefully kalau misalnya orang itu lebih di-remind, kalau mereka harus spending, seenggaknya dan di-remind juga how much money they have left in their budget. Jadi mungkin itu bisa membuat orang lebih disiplin and stick to their budget. Jadi sebenarnya aim aku kayak gitu sih. Seenggaknya aku bisa membuat habit orang Indonesia yang mungkin kita bisa bilang sekarang kan habitnya bukan menabung tapi konsumsi. Jadi aku bisa mengubah habit itu lebih ke menabung. Jadi itu tujuan utama aku sih sebenarnya. Wow, aku dengernya agak merinding loh, karena aku kayak bangga banget kayak tahu Nadia dari SMA, belum tahu banyak dulu Nadia punya interest dan keinginan untuk membantu dan membangun Indonesia dengan masalah keuangan gitu ya. Terus sekarang bisa tahu dan dengar langsung dari Nadia kayak mimpinya dan udah lagi dijalanin mau membantu banyak orang dengan masalah yang banyak orang rasakan. Menurut aku itu hebat banget, keren. Dan semoga bisa tercapai. Nah, si Alia ini udah berjalan belum aplikasinya? Atau apa ini yang kita bisa cari dan yang paling gampang sih sebenarnya bisa follow dari Instagram kita chatalia.id sekarang karena harus Indonesia jadi kita ganti jadi ID. Terus kedua, sekarang kita lagi testing app kita ke 100-an orang. Jadi sebelum kita launching kita mau tes dulu kira-kira apakah feature itu user friendly atau enggak. Jadi gitu sih. Wah, aku nggak sabar mau coba karena aku juga termasuk orang yang butuh diingatkan.
butuh Coba ya. karena aku pernah belajar juga kalau misalkan self control itu susah dilakukan walaupun sudah ada edukasinya. Persis kayak yang tadi Nadia bilang, kayak Cerdik Mapan udah bantu dengan memberikan edukasi dan awareness, tapi untuk kita benar-benar move dari awareness to action, nggak cuma butuh mindfulness atau knowledge, tapi benar-benar butuh action kecil-kecil yang berulang-ulang gitu ya. Iya, iya. Ini aku mau cerita sedikit sih sebenarnya buat self control itu sendiri. Jadi sebenarnya kadang-kadang tuh kita udah tahu gitu kan. Cuman ada beberapa orang, kayak ada orang tipe-tipe orang tuh berbeda-beda gitu. Mungkin Semi lebih tahu kali ya. Jadi aku pernah ngambil tes juga. Jadi kayak apakah sebenarnya kita tuh orangnya lebih di drive sama eksternal atau dari internal. Nah, jadi kalau orang yang emang udah di drive dari internal dirinya, mungkin lebih gampang nih buat self control karena mungkin dia lebih teguh lah dalam kalau punya misi dia teguh menjalankan. Nah, cuman ada beberapa tipe orang yang mungkin drive-nya itu dari eksternal, harus dari teman, keluarga, atau orang-orang lainnya deh, pokoknya bukan dari dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri biasanya lemah gitu. Nah, jadi banyak orang yang kayak gini, dan aku pun orangnya sebenarnya drive aku dari eksternal gitu, harus ada orang yang memicu aku juga. Jadi karena itu aku terinspirasi sama hal ini juga sih dalam mengatur keuangan. Kadang-kadang tuh kita butuh orang yang bisa kita cerita, atau yang bisa mendorong kita juga nih gitu. Jadi kadang-kadang tuh dalam mengelola keuangan, aku juga kadang-kadang misalnya aku punya target dulu tuh sama temen aku punya target kita harus punya uang segini ya by berapa age kita gitu. Seenggaknya walaupun sebenarnya cuma bercanda, cuman itu jadi kayak drive buat aku juga kira-kira buat mencapai. Jadi kalau misalnya buat self control itu juga bisa kita lakuin juga sih kalau misalnya emang kita punya teman yang cukup dekat untuk sharing, kita bisa kayak saling mengingatkan. Kadang-kadang mungkin kalau sebelum kita mau beli sesuatu yang big purchase gitu, mungkin kita bisa nanya ke dia kayak do you think it's worth it or not, kayak gitu. Itu cerita yang menarik banget karena aku pengen nyambung juga sama riset yang aku pernah baca pas lagi S2 satu tema dengan self control dan bisa juga diaplikasiin di keuangan. Jadi share-share aja juga ya. Mungkin nanti Nadia bisa cerita juga kalau misalkan ini bisa diaplikasikan lewat Alia juga atau enggak. Nah, waktu itu aku baca riset mengenai kenapa kita impatient dan nggak bisa self control gitu. Karena kita ngelihat ada reward gitu kan, misalkan kita dapat misalkan gaji 10 juta apa. Nah, 10 juta itu mau di-save sekarang, buat rewardnya sekarang, buat saving di masa depan, terus bisa mungkin pakai interest gitu ya, bisa nambah gitu bunga. Atau mau langsung dibelanjain 10 jutanya, atau buat cicilan motor atau apa gitu. Nah, kita itu terpicu dengan emosi untuk rewardnya sekarang atau uang 10 jutanya itu langsung kita habiskan. Padahal kalau misalkan kita peduli terhadap hasil akhir uangnya, which is kalau di dalam waktu berapa tahun lagi akan naik harga uangnya atau value uangnya, kita kan akhirnya dapat lebih banyak ya. Nah, kita tuh sebenarnya susah self control. Kayak misalnya sekarang kita self control, tapi hari kedepannya, hari pertama kita masih kayak oh nanti deh nggak beli, terus besoknya semakin ada giuran gitu, apalagi promosi ya, orang yang punya external drive, cicilan motornya lagi murah banget nih, terus besoknya juga semakin lemah. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan itu atau mengurangi kayak impatience itu tuh juga dengan cara ada yang ngingetin, dan semoga Catalia juga nanti bisa kayak gitu. Maaf, aku sebetulnya Catalia terus karena denger nama Instagramnya Alia, sorry. Nah, terus salah satu yang bisa dilakukan adalah punya reminder, misalkan yang kita lihat secara sering dan kita bisa berimajinasi juga. Jadi mungkin kita bisa pikirin, itu sebenarnya uang 10 juta lebihnya bisa buat rumah yang lebih bagus gitu daripada beli motor sekarang. Jadi kalau misalkan kita punya foto atau punya video atau punya inspirasi yang selalu ada di dekat kita, itu tuh bisa ningkatin kesabaran kita. Tapi mungkin nggak selalu perfect ya, jadi makanya kita butuh Alia. Gitu. Iya. Aku juga baru belajar dari Semi juga sih pas kita pernah ngobrol-ngobrol bahwa kalau misalnya penting banget nih naruh atau membuat goals kita tuh visible di mana-mana, kayak goals di rumah visible di screen lock HP namanya ya. Jadi di screen lock HP itu kayak kita lock screen HP, terus jadi bisa kelihatan terus nih. Jadi kalau misalnya kita punya goals setiap hari bisa dilihat.
Nah itu juga sebenarnya ngebantu banget sih, kayak menurut aku itu sama sih, kayak kayak itu habit tracking, dan itu berlaku bukan hanya ke uang doang, kayak berbagai macam aspek, kayak misalnya mau diet atau misalnya mau itu juga kayak misalnya buat goal sekolah juga. Jadi emang semuanya emang kita harus mulai dari habit tracking gitu sih buat financial literacy atau financial planning as well juga. Menarik. Menarik banget. Makasih Nadia share-nya. Karena kemarin kita sebenarnya sempat ngobrol ini di Instagram Live. Jadi sekarang nama Instagramnya apa? @chatalia. Chalia.id. Oke, sekarang @chatalia.id. Nadia dan timnya udah punya rangkuman terhadap similar juga topiknya di sini. Jadi bisa dicek ke situ. Judulnya Mindfulness Trick to Control Your Spending. Kalau nggak salah ya? Ya. By Samara Farhana. Jadi sekarang kita ngobrolnya lebih banyak dari Nadia karena kita pengen tahu juga dari sisi financial literacy-nya. Nah, aku pengen nanya tips-tips sih, Nat, yang useful gitu, yang bisa praktis, bisa aku dan teman-teman yang listener bisa jalanin juga. Nah, dari 4 step itu boleh nggak dikasih beberapa tips gitu untuk mulai dari mana tentang financial literacy yang tadi Nadia udah bilang? Oke, jadi mungkin aku mulai dari spending dulu kali ya. Gimana caranya kita control our spending. Nah, sebenarnya kayak spending itu karena temanya mindfulness, jadi aku bakal kaitin tipsnya dengan mindfulness ya. Jadi yang pertama di spending sendiri, sebelum kita mungkin melakukan big purchase atau small purchase yang mungkin nggak penting juga, mungkin kita perlu ask ourselves kayak why, kayak kenapa sih kita beli ini, is it needs or wants. Nah kalau misalnya itu wants, mungkin kalian emang harus mungkin rethinking lagi, apakah benar-benar wants ini bakal berguna buat kalian atau enggak. Pokoknya keep asking yourself why. Kalau emang belum ketemu why-nya, kayak ask your closest friends atau family, kayak kenapa harus beli ini mungkin. Butuh buat conviction buat ke orang lain, itu buat dari sisi spending. Nah, cuman bukan hanya dari spending doang nih. I think kayak sebelum semua hal itu dilakukan, paling penting itu you have your financial plan. Kayak maksudnya seenggaknya tahu your condition lah gimana, dan kira-kira kayak tahu gimana cara membudgetkan bulanan itu bagaimana. Soalnya kayak budgeting is really important to keep you on track juga, dan stay sane juga sih. Kayak gimana caranya biar kita nggak terus panik sama uang kita. Seenggaknya kalau kita punya budget, kayak it's okay to spend. Kayak misalnya kadang-kadang orang-orang tuh merasa bersalah kalau spending di hal-hal yang menyenangkan dirinya gitu. It's okay, kayak maksud aku financial planning itu seenggaknya buat kita itu waras atau nggak anxious aja about money gitu. Jadi tetap aja budgeting, tapi budgetingnya you know kayak how much you can spend and how much you cannot spend. Kayak gitu yang menurut aku penting. Jadi budgeting is important, and itu yang dari tipsnya di spending. Nah, terus abis itu another important tips yang buat aku penting kalau misalnya untuk mindfulness itself adalah kayak yang ketiga adalah having a saving plan. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu tujuannya apa, motivationnya apa buat mengatur keuangan, mungkin kamu lebih mindful lagi nih dalam mengelola keuangan. Kadang-kadang kalau if you don't have a goal, ya kayak orang-orang pasti mikir why I should do this, kayak it's not really important in my life anyway gitu. Nah jadi menurut aku kayak seenggaknya kamu harus punya saving goal nih. Kalau misalnya kamu udah punya goal, pasti lebih semangat lagi untuk being mindful dan juga buat self control kamu di masa depan kayak gitu. Wow, oke. Aku akan mencoba menjalankannya setelah ini. Langsung lihat segala proses keuanganku sekarang. Mungkin aku sekarang juga nggak tahu. Jadi ini benar-benar pembicaraan yang impactful buat aku. Jadi makasih banyak Nadia buat waktu dan sharingnya. Thank you, dan semoga itu helpful ya. Jadi aku berusaha ngomong terkait sama mindfulness, dan jujur sebenarnya aku juga baru belajar banget sih tentang mindfulness, dan aku baru menerapkannya. Aku bahkan nggak nyadar selama ini kayak kadang-kadang ada beberapa practice in finance yang sebenarnya udah nyambung sama mindfulness. Cuman aku nggak nyadar sama sekali itu mindfulness gitu. Jadi kayak tadi kayak misalnya self control atau yang lain-lainnya, kayak aku kira tuh emang ya udah gitu. Ternyata itu nyambung sama psikologi as well gitu. Jadi kayak menurut aku ini adalah topik baru, dan ngobrol sama Semi itu sangat membantu aku juga sih buat tahu gimana aku juga lebih mindful. Senang jadinya bisa sama-sama belajar, bertukar pikiran yang bermanfaat. Nah,
Nadia, sebelum kita selesai nih, dan terima kasih banyak udah memberikan banyak banget tips dan pembelajaran. Aku penasaran kalau misalkan kita bisa belajar dari resource-nya Nadia atau dari buku-buku yang Nadia baca, ada yang bisa direkomendasiin nggak buat kita? Oke, untuk buku nih ada satu buku kalau misalnya kita yang ngomongin yang related to mindfulness, ada satu buku super menarik, namanya Dollar and Cents. Jadi kadang-kadang dia menjelaskan kayak hubungan psikologis. Mungkin saya udah baca kali ya. Oh, belum, ini aku baru pertama kali dengar. Menarik nih. Jadi kadang-kadang dia menjelaskan kenapa kita itu membuat decision tertentu yang terkait dengan money dan itu dihubungin sama kondisi psikologis kita. Jadi itu super menarik sih. Jadi kayak ternyata a lot of financial decisions itu actually driven by kayak our bukan psikologi juga sih, kayak mungkin kayak ada behavioral kali ngomongnya ya, lebih kayak behavioral juga kayak. Jadi kayak kadang-kadang itu decision itu sangat tergantung hal itu. Kadang-kadang mungkin itu nggak logis sama sekali, cuman itu emang sifat manusia gitu. Ada Jadi contohnya yang Nadia ingat? Sorry. Ada contohnya yang Nadia ingat nggak dari buku itu? Ada. Ini adalah salah satu yang menarik itu tentang diskon. Jadi ada satu grocery stores, bukan grocery store sih, kayak semacam discount stores di US. Nah biasanya itu dia itu yang membedakan dia sama yang lain adalah biasanya dia tuh memampangkan diskonnya itu gede-gedean, jadi misalnya 50%, 60% dari barang-barang yang mungkin branded gitu. Nah jadi mereka itu orang-orang kesana sekarang nyangka dia tuh banyak diskon. Jadi nah akhirnya jadi dulu dia laku banget nih, terus akhirnya karena ada satu regulation tentang fair pricing, jadi akhirnya mereka itu dituntut untuk kayak ganti pricingnya jadi pricing normal. Jadi tadinya kan ada promosinya, ada diskon di mana-mana, padahal sebenarnya mereka itu naikin harganya terus didiskon. Jadi sebenarnya mereka melakukan semacam penipuan harga gitulah. Jadi sebenarnya naiknya harga normalnya itu adalah harga setelah didiskon. Cuman orang-orang karena ada tulisan diskon gede. Nah, akhirnya mereka itu mencabut semua promosi diskonnya pakai harganya itu sama kayak sebelumnya gitu. Sebenarnya harganya sama, cuma nggak ada tanpa kata-kata diskon. Akhirnya penjualannya turun banget, padahal harganya sama. Jadi kayak itu lumayan menunjukkan bahwa bagaimana perilaku kita itu terhadap diskon. Jadi wajar tadi kita ngomongin tentang promosi, self-control. Jadi mungkin orang-orang tuh kadang-kadang karena ngeliat diskon, mungkin mereka nggak butuh, kadang-kadang mereka beli gitu. Jadi mungkin di stores ini juga menarik, orang-orang, decision orang setelah melihat diskon dan nggak diskon, walaupun harganya sama, mereka tetap pilih yang ada kelihatan diskon, walaupun mereka sebenarnya mungkin ditipu sama gimmick promosi gitu. Wow, gila banget. Gila. Itu menarik banget. Dan aku malah keinget pas Nadia lagi cerita, aku pernah belajar di S2 aku, kelasnya namanya Behavioral Economics, terus habis itu nyambung ke Neuroeconomics. Ini persis banget ada research yang bilang kalau misalkan harganya sama, tapi ada satu bilang ada diskon, kita tuh sebenarnya ngelihat itu kayak reward gitu loh, kayak reward yang kita harus dapatkan sekarang, karena mungkin di masa depan nggak ada lagi diskonnya. Jadi kita jadi impulsif gitu, terus langsung terpacu emosi, desire untuk langsung acquire, padahal kita nggak begitu mikirin butuh nggak ya atau apapun gitu. Jadi kita beli kadang belum tentu butuh, terus kalau padahal di harga yang sama nggak ada tulisan diskon, nggak beli juga tadi kayak kata Nadia bilang ya di ceritanya. Menarik banget. Itu salah satu buku yang super menarik sih aku baca tentang money, and there's another one as well namanya Broke Millennials. Itu lebih kayak practical tips gitu sih, dan itu bahasanya milenial banget. Jadi ada salah satu yang menarik banget, kayak dia bilang, bukunya bilang kayak your relationship with money is a long-term relationship, bukan your relationship like the guy from Tinder. Jadi kayak kalau the guy from Tinder gitu kan kayak cuman sekali gitu ya ketemu. Nah, kalau misalnya relationship atau hubungan kita dengan money, it's not really short term, itu long term kayak gitu. Jadi kayak it's really funny sih menurut aku, kayak itu lucu sih bukunya. Jadi kayak bisa relate banget lah sama milenial. Wow, apa tadi namanya Broke Millennial. Iya, Broke Millennials. Oke, nanti aku cek abis ini. Terus mungkin ditaruh juga di description 2 buku yang tadi Nadia bilang. Ada resource lagi, Nat, yang bisa kita lihat mungkin dari project-projectnya Nadia?
Oke, kalau itu bisa cek Instagram aku di @cerdikmapan dan chatalia.id gitu. Kadang-kadang di pribadi aku juga suka sharing sih. Nah, Instagram pribadinya Nadia apa nih? Boleh di-share sama teman-teman? @Nadia Amalia disambung. Oke, nanti kita taruh juga di description. Jadi @Nadia Amalia, @cerdikmapan, @chatalia.id. Mantap, lengkap semuanya. Kalau kita lagi pengen scroll-scroll daripada kita cuma ngeliatin diskon gitu ya, kita juga sekalian belajar financial literacy dari Nadia. Oke, makasih banyak Nadia buat waktunya. Ada kata-kata terakhir nggak mungkin sebelum kita selesai? Mungkin sebuah tips, value, atau apapun yang Nadia mau share gitu sebagai take away dari pembicaraan kita hari ini. Oke, sebenarnya most important thing itu adalah don't forget to plan because kayak tetap aja kayak aku bilang tadi, salah satu takeaway aku dari buku adalah kayak hubungan kita sama uang itu adalah hubungan jangka panjang dan kita setiap hari itu make financial decision. Jadi it's really important to plan or kayak goal kita dalam keuangan itu bagaimana dan jangan lupa stick to our plan. Oke. Aku jadi tertampar. aku benar-benar belajar banyak banget. Makasih banyak Nadia buat waktu, energinya, sharing ilmu-ilmunya yang praktis dan juga kita bisa ngelihat banyak resources yang lain. Aku doain Nadia dan semua project-projectnya lancar dan bisa mencapai banyak orang, bisa benar-benar nge-benefit orang untuk hidupnya menjadi lebih baik dengan apa yang Nadia lakukan. Makasih banyak Nadia. Iya, thank you. Oke, nah terima kasih lagi banyak buat Nadia, buat teman-teman yang ngedengerin podcast ini. Kalau misalkan kalian tertarik dengan other well-being tips, jangan lupa follow Meditate with Samara di Spotify dan Apple Podcast. Sampai episode selanjutnya. Dadah. Sampai Namaste. Makin namaste.